Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas proteksi B, program studi proteksi tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas Padang. Saya sendiri, Diana Dawarman, LP 191025-2015. Saya Fauzia Marani, BP 191025-2001. Saya Fagela Fitrima, BP 191025-1031. Saya Emia Papayosa Berupinang, BP 191025-1022. Nama saya Ilham Ramanda Putra, nomor BP 191025-27. Proses penguraian bahan makanan yang akan menghasilkan energi. Respirasi terjadi di stomata atau mulut daun. Melalui stomata, tumbuhan menyerap oksigen atau O2. Respirasi ini sendiri bertujuan untuk memperoleh energi untuk tumbuhan. Respirasi bisa terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi maupun tumbuhan tingkat rendah. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, respirasi dibagi atas dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob yaitu suatu reaksi katabolisme yang bersifat aerobik yang dalam prosesnya keberadaan oksigen sangat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu respirasi anaerob. Respirasi ini terjadi pada bagian sitoplasma yang bertujuan untuk menguraikan senyawa organik. Berbeda dengan respirasi aerob, respirasi anaerob sendiri hanya menghasilkan energi dalam bentuk kecil, yaitu hanya menghasilkan energi dalam bentuk 2 ATP. Perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah pemecahan senyawa glukosa yang membutuhkan oksigen. Respirasi anaerob adalah pemecahan senyawa glukosa yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi aerob terjadi pada mitokondria, sedangkan respirasi anaerob terjadi pada sitoplasma. Respirasi aerob mempunyai 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sedangkan pada respirasi anaerob hanya terjadi tahap glikolisis atau fermentasi saja. Produk yang dihasilkan dari respirasi aerob yaitu energi bersih sebanyak 36 ATP, sedangkan pada respirasi anaerob hanya 2 ATP. Hasil samping dari respirasi aerob yaitu memecah substrat menjadi CO2 dan H2O secara sempurna, sedangkan hasil samping dari respirasi anaerob yaitu memecah substrat menjadi air secara tidak sempurna. Adapun faktor yang mempengaruhi respirasi pada tumbuhan, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal atau faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri yaitu yang pertama usia dan tipe tumbuhan, yang kedua faktor protoplasmik, dan yang ketiga konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi respirasi. Yang pertama yaitu temperatur, yang kedua cahaya, yang ketiga konsentrasi oksigen di udara, yang keempat konsentrasi karbon dioksida, yang kelima tersedianya air, yang keenam senyawa kimia, dan yang ketujuh perlakuan mekanik. Ada 4 tahapan dari respirasi aerob, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Untuk fase glikolisis merupakan reaksi kimia yang mengubah gula heksosa menjadi asam pirufat. Reaksi ini berlangsung pada sitoplasma sel. Reaksi ini menghasilkan asam pirufat. Untuk fase yang kedua yaitu fase dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi antara yang menghasilkan asetil-CoA yang bahannya itu dari asam pirufat. Kemudian reaksi ini berlangsung pada membran luar mitokondria. Pada reaksi ini menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, energi sebanyak 2 NADH dan 2 CO2. Yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi CO2 dan air serta sejumlah energi. Hasil dari reaksi ini adalah energi sebanyak 6 NADH dan 2 FADH serta 2 ATP dengan 4 CO2. Fase yang terakhir yaitu transfer elektron. Transfer elektron merupakan proses yang berfungsi untuk menghasilkan ATP, dan fase ini berlangsung di dalam membran mitokondria. Respirasi aerob terbagi dua, yang pertama fermentasi alkohol dan yang kedua fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol terjadi pada organisme seperti khamir. Tahapan glikolisis sama seperti respirasi aerob, di mana setelah terbentuk asam pirufat tersebut akan mengalami dekarboksilasi, yaitu satu molekul CO2 dihilangkan yang kemudian akan dikatalis oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi alkohol atau etanol. Kemudian terjadi degradasi molekul NADH menjadi NAD+ serta menghasilkan energi atau kalor. Selanjutnya fermentasi asam laktat yang terjadi pada sel otak. Dimulai dengan tahapan glikolisis yang akan menghasilkan asam pirufat. Karena tidak ada oksigen, maka asam pirufat akan mengalami degradasi
kemudian akan direduksi oleh NADH menjadi energi dan asam laktat. Titrasi adalah salah satu metode kimia untuk dapat menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikan sejumlah volume larutan itu terhadap sejumlah volume larutan lainnya yang konsentrasinya sudah diketahui. Jenis-jenis titrasi adalah 1. Titrasi redoks. Titrasi redoks terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, titrasi iodometri, yaitu titrasi yang terjadi secara tidak langsung. Yang kedua, titrasi iodimetri, yaitu titrasi yang terjadi secara langsung. Yang ketiga, titrasi permanganometri, yaitu titrasi yang memanfaatkan Mn2+. Yang kedua, titrasi kompleksasi. Titrasi kompleksasi merupakan pembentukan ion kompleks. Yang kedua, titrasi asam basa. Titrasi asam basa merupakan metode analisis kuantitatif dengan berdasarkan reaksi asam basa. Yang keempat, titrasi argentometri. Titrasi argentometri merupakan jenis titrasi yang digunakan khusus untuk suatu reaksi pengendapan. Titrasi argentometri terbagi atas 3 metode. Yang pertama, metode Morse. Yang kedua, metode Volhard. Yang ketiga, metode Fajan. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.